Kecamatan Bogor Selatan ini kita merasakan betul ini salah satu kecamatan dengan ketimpangan yang sangat nyata di depan kita. Ada yang 1 bulan hanya 800.000 di Kota Bogor, ada yang 1 sampai 80 juta. Mereka selalu menempatkan masalah pengangguran ini adalah masalah paling utama, karena saya sangat concern di sini. Sangat pagi, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami sampaikan bahwa ekonomi kreatif ini menjadi salah satu hal penting. Di kita ada 17 subsektor. Di nasional sudah ada kontribusinya terhadap PDB sampai dengan provinsi. Namun di tingkat kota kabupaten BPS tidak menghitungkan. Oleh karena itu kami melakukan kajian ini untuk mengetahui dan juga menggali potensi ekonomi kreatif dan UMKM terhadap PDRB di Kota Bogor. Saya tadi cari kajian tentang pengangguran, gitu ya. Karena kenapa ini saya cari? Karena saya sangat concern di sini. Di era-era saat ini kita tahu ekonomi yang ya selama ini jauh mungkin lebih menantang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya masih belum melihat, mungkin tadi belum muncul, gimana rencana kita untuk mengatasi pengangguran ini. Apakah sudah ada rencana induk pengendalian pengangguran ini di Kota Bogor, gitu ya. Kalau seandainya belum ada, ya mungkin saya pikir bagus kalau kita kerjakan sama-sama. Karena masalah pengangguran ini masalah sangat serius sekali di Kota Bogor. Dari berbagai macam lembaga survei yang sudah rilis dalam 3-4 bulan belakangan ini, mereka selalu menempatkan masalah pengangguran ini adalah masalah paling utama di Kota Bogor, di kota-kota yang ada di Indonesia, apalagi di Indonesia. Terlebih lagi, ternyata di Kota Bogor, angka pengangguran terbuka kita kan, tingkat pengangguran terbuka kita kan masih di atas 5%. Rata-rata nasional kan kurang lebih kalau nggak salah 4, sekian atau 5% lah ya. Itu rata-rata nasional. Artinya kita masih di atas rata-rata nasional, gitu ya. Artinya kita masih perlu secara detail dalam untuk mencari, mengeksplor, bereksperimen, mengatasi dan menurunkan angka pengangguran ini sampai mudah-mudahan bisa di bawah rata-rata nasional. Karena saya merasa sekali lagi dapil di Kecamatan Bogor Selatan ini kita merasakan betul ini salah satu kecamatan dengan ketimpangan yang sangat nyata di depan kita, gitu ya. Tapi saya belum melihat banyak, gitu ya, kajian-kajian yang memang fokus untuk Bogor Selatan. Terkait dengan pengangguran, Pak Dedi, bahwa kajian awal terkait pengangguran sudah kita lakukan dengan IBIK Kesatuan, Pak, kerjasama kami. Ya, ditindaklanjuti tahun ini ya, Pak Irma. Tahun kemarin oleh Dinas Tenaga Kerja, Pak. Ya, kerja melakukan kajian tentang pengangguran ini. Ya, kita sepakat dengan Pak Dedi bahwa salah satu dari 3 hal indikator makro yang masih menjadi catatan Kota Bogor adalah 1, tingkat pengangguran terbuka, 2, Gini rasio terkait dengan ketimpangan wilayah, ya. Yang ketiga, bagaimana kita keluar dari kemiskinan yang masih angka 6. Walaupun kita kecil di Jawa Barat kemiskinan, tapi ini masih menjadi catatan kita. Kalau pengangguran kita nomor 3 terbawah, Pak, di Jawa Barat. Kalau Gini rasio kita ini masih besar, 0,4 tingkat ketimpangannya. Ini yang kemudian kami bedah juga. Kemarin kami minta datangkan Bappenas ya, Bu, terkait dengan data Reksosek. Ini menarik, Pak. Kenapa ketimpangan di Kota Bogor cukup tinggi? Ada datanya rentangnya cukup besar, Pak. Ada yang 1 bulan hanya 800.000 di Kota Bogor, ada yang 1 sampai 80 juta, Pak, sebulan. Ini kemudian menjadi gap gitu, dari data Reksosek yang ada di Bappenas. Ada satu mungkin yang perlu juga di dalamnya, itu potensi kebencanaan. Ini hampir setiap waktu kita selalu mendapatkan laporan tentang masalah bencana hidrometeorologi ini. Dan ini saya lihat kesininya semakin banyak. Apalagi sudah ada ancaman dari BMKG, peringatan-peringatan. Dan saya lihat di Bapperida di 2025 ini misalnya tadi, ini belum masuk skala prioritas untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Saya nggak tahu kan, mungkin sudah ada sebelumnya atau mungkin sudah masuk dalam rencana sampai dengan dokumen 2029. Tahun lalu kami sudah menyusun rencana penanggulangan bencana
dan kajian resiko bencana. Kerjasama kami dengan Pusat Bencana IPB dan juga Perencanaan Wilayah Kota Unpad. Ini sudah disusunkan rencana penanggulangan bencana, kajian risiko bencana, dan mendapat advis dari BNPB pusat. Ya, setiap kegiatan kita ini mendapat advis dari pusat. Nah, ini yang sekarang dinaikkan menjadi SK Perwali ya, peraturan wali kota. Ini yang mungkin secara umum kajiannya sudah kita buatkan dan sudah dilakukan advis ke BNPB terkait dengan KRB dan RPB Pak namanya, rencana penanggulangan bencana dan kajian risiko bencana untuk Kota Bogor.